Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatillah, peserta pelatihan dan pendidikan dasar CPNS Kabupaten Balangan tahun anggaran 2022, golongan 3, angkatan 11, kelompok 1 NDH 05. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas ketiga dari agenda 3 mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN dalam pelatihan dan pendidikan dasar CPNS Kabupaten Balangan tahun anggaran 2022. Pada tugas ketiga ini kami diminta untuk mencari sebuah identifikasi masalah dan juga mendeskripsikan isu yang ada di instansi tempat kami bekerja. Adapun saya, karena bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saya pun akan mengidentifikasi dan mendeskripsikannya ke dalam 6 poin isu. Isu yang pertama yakni adalah minimnya jumlah personil TLC dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Balangan. Penyebab dari munculnya isu ini adalah karena minimnya anggaran untuk perekrutan anggota baru dari personil tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Balangan. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah menjadi lambatnya dan terhambatnya penanganan bencana, baik itu penanganan pengungsi maupun pembagian logistik kepada masyarakat yang terdampak dari bencana. Kemudian dari perspektif yang saya ambil adalah mengenai manajemen ASN, yakni tidak adanya pengadaan dan pengelolaan secara baik mengenai kegiatan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Isu kedua yang saya angkat adalah mengenai minimnya pengetahuan dan kemampuan dasar dari tim TRC atau tim reaksi cepat yang berada di bawah naungan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Penyebab dari munculnya isu kedua ini adalah karena terbatasnya pelatihan dan pendidikan yang diterima oleh tim TRC yang berada di bawah naungan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Kabupaten Balangan. Selain itu, latar belakang anggota tim TRC yang bukan merupakan tenaga profesional juga menjadi salah satu penyebab dari munculnya isu ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah penanganan bencana menjadi terhambat dan juga lambat, kemudian kurangnya improvisasi ketika terjadi suatu hal yang berada di luar kemampuan dari tim TRC itu sendiri saat melakukan penanganan dan penanggulangan bencana di lapangan. Kemudian dari sisi perspektif manajemen ASN, hal ini terjadi karena tidak adanya pelatihan dan pengembangan kemampuan kapasitas dari tim TRC. Hal ini tentu juga menghambat dari capaian visi dan misi organisasi BPBD dalam mengembangkan SDM yang tersedia di BPBD Kabupaten Balangan. Isu ketiga adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai potensi dari bencana itu sendiri. Penyebab dari munculnya isu ini adalah karena kurangnya pengawasan serta kurang intensnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai potensi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana di tengah masyarakat. Dampak dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang faktor-faktor bencana tentu akan mempengaruhi dari masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif manajemen ASN, diperlukan kerja yang berkesinambungan seperti penyuluhan maupun selalu mengupdate berita-berita terkini mengenai faktor-faktor penyebab risiko bencana kepada masyarakat agar masyarakat teredukasi dan menjadi lebih berhati-hati. Isu keempat yang saya angkat adalah mengenai tidak adanya peralatan early warning system atau alat peringatan dini dari bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Balangan. Penyebab dari munculnya isu ini adalah karena minimnya anggaran untuk menyediakan alat itu sendiri, serta memang minimnya ketersediaan alat early warning system yang ada di dunia saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari ketiadaan alat early warning system atau peringatan dini diantaranya adalah banjir yang kerap kali datang tidak lagi dapat dibendung sehingga antisipasi menjadi kurang baik. Masyarakat yang terdampak banjir kerap kali harus terjebak terlebih dahulu sebelum akhirnya harus dievakuasi. Dalam penerapannya, hal ini tentu sangat berhubungan dengan Smart ASN, di mana penggunaan IT semestinya sangat berguna dalam mempermudah kinerja tim BPBD Balangan. Namun karena ketiadaan alat, maka hal ini dapat menjadi faktor penghambat dari kinerja tim BPBD Balangan. Isu selanjutnya yang saya angkat adalah mengenai hoax atau info tidak valid mengenai kebencanaan. Penyebab dari munculnya isu ini adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak-dampak negatif yang mungkin akan muncul ketika hoax atau info tidak valid bertebaran di tengah masyarakat. Dan juga pihak-pihak yang dirugikan
terkait munculnya hoax atau info tidak valid terhadap info kebencanaan tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah terbuangnya waktu tim TRC dan juga tim dari BPBD Balangan ketika info tersebut kami terima dan kami tindak lanjuti menuju lapangan. Sedangkan di lapangan kami tidak menemukan apapun. Isu terakhir yang saya angkat adalah mengenai minimnya jumlah laptop atau komputer yang ada dan tersedia di BPBD Kabupaten Balangan. Di era digital yang saat ini sedang berkembang, di mana seorang ASN diharuskan bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat, penggunaan laptop atau komputer menjadi hal yang sangat penting bagi seorang ASN, terlebih bagi kami di BPBD Kabupaten Balangan. Imbasnya, kinerja kami pun menjadi lambat dan sedikit terhambat. Misalnya, ketika dalam merencanakan dan membuat sebuah kebijakan teknis terkait masalah pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan yang mengharuskan kami untuk bekerja dengan dokumen-dokumen yang ada di laptop atau komputer. Keenam isu yang sudah saya identifikasi dan deskripsikan tadi, kemudian saya tapis dengan menggunakan teknik APKL. Hasilnya kemudian akan muncul 3 isu yang akan saya tapis kembali kali ini dengan menggunakan teknik USG. Setelah saya tapis menggunakan teknik USG, kemudian muncullah satu core isu atau isu utama yang dapat saya gunakan sebagai sebuah rancangan untuk aktualisasi. Adapun core isu atau isu utama yang kemudian terpilih adalah mengenai minimnya pengetahuan dan kemampuan dasar personil tim reaksi cepat dalam menangani bencana. Dalam menangani isu utama yang sudah terpilih dan ditemukan, kemudian saya menjabarkan mengenai gagasan dan penyelesaian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu. Pertama adalah memberikan perhatian khusus dalam pengembangan SDM tim TRC pada saat pembuatan RK atau Rencana Anggaran Kerja di bidang 1, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Langkah kedua adalah memberikan pelatihan dan pendidikan secara intensif kepada anggota dari tim TRC BPBD Kabupaten Balangan dengan melibatkan TNI Polri ataupun pihak lain yang berkompeten dalam meningkatkan kemampuan dan pendidikan dari tim TRC Kabupaten Balangan. Terakhir adalah perlunya pengecekan alat dan unit setiap hari, karena unit dan alat merupakan 2 hal yang tidak dapat dilepaskan dari kinerja seorang personil tim reaksi cepat. Itu mungkin sedikit video yang saya sampaikan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih sudah menyaksikan, like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.